Di pertama sih di sini sih Kota Bengkulu itu tahun 2017 mungkin ya. Juara berapa? Alhamdulillah juara 2 sih. Oh, juara 2. Itu Terus internasional dari 5 negara. waktu di Bengkulu mainnya? Iya. Wow. Negara mana aja? Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam. Jangan di skip, pokoknya jangan di skip. Menantu idaman mau lewat. Pip 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 calon mantu. Halo Sobat S, jumpa lagi di channel Yureza Eka Saputra, channel terkeren, tergokil, dan terkreatif. Kali ini kita bakal sharing lagi bareng atlet sepatu roda. Nah, anak muda yang berprestasi, di mana prestasi tersebut dibeli oleh orang luar provinsi. Nah, pasti teman-teman penasaran kan, kenapa bisa dibeli sama provinsi lain, sedangkan di provinsi sendiri nggak bisa dihargai. Nah, jadi buat teman-teman yang baru saja melihat video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share video ini sebanyak mungkin dan komen sebanyaknya agar channel ini berkembang dan menjadi channel yang luar biasa. Sebelum itu kita bakal panggil orangnya. Pasti teman-teman penasaran siapa? Ini dia, Julio Prastio. Halo guys. Halo bro, apa kabar? Sehat. Nah, ini Halo dia, teman-teman. Sobat S. Ya, hai. Say dulu dong Sobat S-nya. Halo Hai Sobat S, apa kabar? Semoga baik semua. Amin. Nah, buat Sobat S yang mau request itu bisa langsung komen sebanyaknya agar kita bisa bikin part 2. Amin, siap. Nah, ini dia orang yang kita ceritakan. Juju adalah seorang atlet. Ya, Atlet apa? ada sepatu roda sih. Sepatu roda. Yang dimana sepatu roda itu bisa dihargai di provinsi lain. Itu gimana bisa? Ya, gimana ya? Nanti aja diceritakan. Jadi buat teman-teman, like, komen, dan subscribe. Jangan skip ya Yu. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu. Boleh kenalan terlebih dahulu, Juju. Halo guys, kenalin nama saya Julio Prasetyo, bisa dipanggil Juju sama si ini siapa namanya? Yureza. Iya. Sama yang teman-teman lain juga. Nah, itu aja sih. Juju sekarang kesibukannya apa? Ya, biasa sih kuliah seperti mahasiswa yang lainnya sih. Kuliah tidur. Ya, apalagi kan sekarang kuliahnya online nih. Ya. Jadi ya main bebas sih. Iya. Kita bisa kuliah di mana aja nih. Kuliah Bisa di di rumah. rumah, bisa di luar atau di manapun deh. Yang penting Sekarang aja kita sambil kuliah. dia sih. Kerja nyata. Kan sekarang kan bonus kuliahnya. Nah, Sobat S, kita bakal sharing lagi. Ini Juju. Juju adalah seorang putra daerah Provinsi Bengkulu yang dimana prestasi dia dibeli sama orang luar provinsi. Nah, Juju kan sekarang kesibukannya kuliah. Kuliahnya di Universitas Bengkulu. Jurusan Kebetulan sih jurusan hukum. jurusan hukum. Nah, Juju kan udah lama nih sepatu roda. Itu awal-awal sepatu roda kenapa sih? Sebenarnya sih buat iseng-iseng aja sih, kayak olahraga biasa gitu. Nggak taunya keterusan ya sampai sekarang. Wah, keren banget. Jadi awal ceritanya itu dari SMP kelas 3. Jadi itu iseng-iseng kan, karena kan dulu tuh masih banyak yang main sepatu roda itu Iya, kan. benar. Ya udah iseng-iseng beli yang harganya ya standar dulu deh Standar. gitu kan. Juju juga baru pulang ya, baru pulang kemarin Ya, kemarin dari TC di Bekasi. di Bekasi. Itu berapa uang TC-nya? Sama rahasia. Ya Nah, guys ya. untuk rahasia sedikit, Juju bakal berangkat insya Allah PON Papua di 2021 ya Juju. Insya Allah semoga aja doain aja semoga lulus Porda yang Iya. di Jawa Barat deh. Ya, timnas Indonesia. I love Indonesia. Nah, Juju ini adalah seorang atlet yang bisa dikatakan lumayan ternama ya Ju di provinsi di Indonesia. Nah, jadi salah satu atlet yang diperhitungkan di Indonesia yang tinggalnya di provinsi Bengkulu. Namun prestasi Juju kurang cemerlang di provinsi Bengkulu karena ada beberapa permasalahan di internalnya. Nah, nanti kita bakal kupas lebih dalam. Bisa jadi kita lebih sharing tentang kesibukan Juju dulu dengan awal mulanya tentang sepatu roda. Bisa diceritakan Ju sedikit panjang Sedikit lebar atau sedikit panjang lebar gimana tuh jabarkannya ini awal dari mana dulu nih? dari hobi. Ya kan kalau dulu sih dari awal itu dari SMP kan, terus Mhm. nggak buat iseng-iseng doang. Jadi ya nggak taunya keterusan sampai sekarang gitu. Jadi pertama itu ikut klub nih, namanya dulu tuh ISB. ISB. Itu namanya Inline Skate Bengkulu.
Itu awalnya aku mulai terjun ke sepatu roda. Itu pas setelah itu masuk ke dalam itu grup itu, ya udah langsung join. Di situ kita diajarin trik-trik segala macam sama pelatihnya gitu. Udah gitu Itu kelas berapa? itu kelas 3 SMP. Oh, berarti mulai awal mulanya itu masuk klub umur Umur sekitar berapa ya? 15 15 kelas kelas 3 SMP. Kelas 3 Itu SMP. umur berapa tuh? umur 15 16 Ya, lah. 15 16 itulah gitu. Mulai masuk itu baru join. Terus setelah SMP lanjut ke SMA nih, Ya. masih lanjut juga sepatu roda nih. Karena kan udah lihat oh kayaknya ini ada peluang. bidang saya nih di Iya. sepatu roda. Ya udah deh lanjut gitu. Sampai beli sepatu roda yang lumayan juga nih harganya gitu kan. Iya. Maksudnya di upgrade lah ke atas gitu. Oh, berarti sepatu roda ini agak sedikit mahal ya? Ya tergantung dari kita aja sih sesuai kebutuhan. Pasaran untuk sepatu roda itu berapa biasanya? Dari yang 1 juta ada yang 1 juta ke sampai ya 10-an lah ada. Sampai 10. Nah, kebetulan Juju baru beli sepatu untuk PON ya, Ju. Untuk Ya, PON. alhamdulillah. Gimana pesannya kemarin? Ya lumayan bahagia lah. Gimana pesannya? Apa? Pesan sepatunya? Pesan sepatunya gimana sih? Enggak tahu, Juju yang tahu. Gimana? Di Cina. Di Cina. Mana sepatunya? Mau lihat dong. Pasti Lihat sobat es nih. penasaran. Ya dong. Sekalian mau nge-review tentang sepatu roda. Sepatunya sih overall kayak biasa aja nih, ada roda, ada boot, udah itu doang. Ya, kita kan orang awam, nggak ngerti. Tolong dijelasin dulu dong. Kita nge-review Jadi ini sepatu namanya mereknya freestyle. freestyle. Kalau yang ini saya custom sendiri. Sebenarnya sih ada juga yang modelnya biasa ada, tapi kalau mau custom lebih bagus lagi gitu. Ini custom. Ini custom sendiri nih. Ini dari besi ya, Ju? Enggak, kalau ini dari apa sih namanya? Keras. Dari apa sih namanya? Aluminium. Nggak tahu deh. Ini nih. Pokoknya ini Ini karbonnya. keras nih. ya. Ini karbonnya. Tuh, Karbon tuh fungsinya untuk buat nahan beban gitu. oh. Sini custom sendiri. Ini kurang lebih nunggunya hampir 2 atau 3 bulan. Untuk jadi satu sepatu. Iya. Ukuran Sebenarnya sih roda ini ada yang apa? 4 wheel atau Four wheel? roda 4. Rodanya 4 gitu. Oh, 1, berarti 2, 3, 4. ada kiri dan kanan juga. Enggak, kalau ini kan 1, 2, 3, 4. Mm-mm. Kalau kan pakai yang 3 wheels, Iya. jadi 3 roda gitu. Oh. Dan juga ini ukurannya lebih gede, ini 110. Terus yang kecilnya tuh ada yang ukuran 79 atau enggak 80. Itu yang buat 4 wheel. Oh, Kalau itu ini three perbedaannya wheels. berarti. Sini aku pakai yang 3 wheels karena larinya tuh lebih kencang. Berarti ada dampak positifnya juga ya. Ada itu Itu perbedaan antara freestyle sepatunya sama apa? Itu di dalam sepatu roda ada freestyle sama sprint. speed. Oh, speed. Nah, Itu kalau yang perbedaannya. speed itu bootnya tuh cuma sampai segini, cuma sampai batas kaki. Oh. Kalau ini kan full sampai ke atas. Terus rodanya segini juga nih 110. Ada juga yang 100. Nah kalau yang speed itu frame itu lumayan panjang. Terus ininya kecil gitu. Jadi Oh, kayak ininya dikecilin. pas di kaki Iya, gitu. iya. Jadi dicetak dulu kakinya gitu. Kalau yang freestyle Jadi ini, yang panjang kayak gitu ya. ada gitu. Tapi kan kalau speed kan butuh waktu sama kecepatan. Kalau freestyle kan cuma buat gaya bebas gitu. Tapi Kayak ada zigzag-zigzag juga gitu. yang apa namanya kecepatan juga, namanya speed slalom. Itu Speed? kita speed slalom. Slalom. Atau bisa dikenal dengan SS gitu. Nah itu kita pakai waktu juga tuh. Kalau siapa yang cepat, yang paling menang. Oh, kalau ini perlombaannya? Pemainnya ya lumayan sih, maksudnya tuh udah ada di mana-mana gitu kalau perlombaannya gitu. Terus lombanya Yang tuh dinilainya dari mana? Kalau di Kalau- freestyle. kalau freestyle tuh mata lomba itu banyak. Ada yang klasik slalom. Nah, kalau yang klasik slalom itu main trik Iya. sambil nari gitu. Oh, Ada lagunya. kayak nari balik gitu, tapi Mas. pakai sepatu. Iya gitu. Kalau itu yang klasik slalom. Nah kalau yang speed slalom kayak gini kan, 3 wheels itu ngambilnya waktu kecepatan. Siapa yang cepat dia yang dapat juara. Nah, untuk prestasi pasti Juju memiliki prestasi yang lumayan wow lah gitu, Ya teman-teman. bukan main sih, ya dikit lah. Dikit merendah untuk ngeroket biasanya. Ya guys. Nah, itu gimana bisa sampai dapat prestasi? Pasti punya kerja latihan yang keras. Ya tentunya latihan sama doa. Wah, doa orang tua. Doa jangan lupa. Ya. Doa kan nomor 1. Wow. Nah, di mana aja Juju sempat
juara? Di pertama sih di sini sih Kota Bengkulu itu tahun 2017 mungkin ya. Juara berapa? Alhamdulillah juara 2 sih. Oh, juara 2. Itu Terus internasional dari 5 negara. waktu di Bengkulu mainnya? Ya, Wow. Negara mana aja? Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam. Wow. Alhamdulillah sih dapat juara 2 gitu kan. Di Karena buat cabur Bengkulu apa itu? Indonesia. Itu Di yang apa ya? Skate cross gitu. Skate cross. Oh, balap-balapan. Mm-mm. Alhamdulillah juara 2. Untuk di Provinsi Bengkulu. Ya. Selanjutnya di mana? Terus di Jogja itu Piala Mangkubowo apa gitu, lupa. Itu tahun kemarin sih 2019. Itu alhamdulillah dapat juara 2 juga. Indonesia. Itu standar inilah apa maksudnya? Itu maksudnya apa sih namanya? Buat kejuaraan apa sih? Antara namanya? pelajar. Bukan, antar Kabupaten provinsi lah. provinsi. Nah, gitu. Terus yang ketiga itu yang terakhir di Semarang. Itu di Semarang alhamdulillah juara 1. Wah. Nah, Sobat S, tadi kan Sobat S sudah tahu berbagai macam variasi yang ada di dalam sepatu roda. Tentunya buat anak sepatu roda nggak awam lagi ya nggak Ju? Iya. Nah, yang pasti Pasti udah kenal lah namanya sepatu roda. Iya. Khususnya orang di Provinsi Bengkulu nggak sih? Iya. Nah, menurut Juju, seorang atlet sepatu roda yang udah bisa dikatakan lama dari kelas 3 SMA fokus masuk klub. SMP. Oh, SMP salah. Dari 3 SMP masuk klub, itu mayoritas yang paling banyak di bagian mana? Cewek atau cowok? Netral sih. Oh. Netral. Netralnya gimana nih? Dari- 5 cewek, 5 cowok? Enggak, maksudnya ya paling banyak sih cowok gitu. Cowok. Oh, Berarti- lebih dominan ke cowok lah. Oh, di situ tuh ada kelasannya nggak sih? Ada dari yang yacht, junior, senior. Yacht itu apa? Senior itu Di bawah junior. di bawah junior. Pakai umuran nggak? Pakai. Jadi umuran yacht Kalau dari yacht umur itu dari 7 10 itu yacht junior. junior. Terus dari 10 ke 13 itu baru junior. Udah setelah itu umur ke 17 ke atas itu baru senior. Baru senior. Kalau untuk perlombaannya gimana itu sistemnya? Masih tetap pakai junior senior atau yacht? Masih pakai itu. Oh. Berarti pas saat junior semua Junior. yang lomba. Tapi yang woman sama mennya Dibedain. Nah, Berarti woman sama woman, sama men kayak sama men. bulu tangkis kayak gitu. Iya. Iya, sama Oh. kayak sepak bola. Nah, untuk latihannya itu gimana Juju? Pasti kalau seumpamanya pengen hebat, otomatis latihannya harus lebih kuat. Iya, maksudnya harus lebih ditambah gitu. Iya, aja. pasti dong. Itu Kalau aku gimana sendiri sih program latihannya? hampir setiap hari gitu kan, tiap sore lah gitu. Paling ada liburnya 2 hari. Gitu. 2 hari. Jadi program latihannya itu diatur sehari, besok libur, sehari, besok libur, sehari, besok libur Iya, kayak gitu. Terus jangan lupa vitamin diminum juga Wah, biar kuat. vitamin C. Iya. Vitamin biar kuat. Itu untuk pola latihannya itu gimana, Ju? Pakai strategi khusus dari pelatih atau emang udah ada bakat alami untuk Sebenarnya sih berlatih? dari dapat strategi dari pelatih. Program berarti ya. Program dari pelatih juga kita dapat juga. Jadi kita harus ikutin dari programnya pelatih, terus kita latihan ulang lagi, kita Ulangi kuli lagi, kita kuli ke dalam lagi biar masuk latihannya lagi. maksimal. Iya, benar. Itu berarti untuk bisa mahir dalam Juju di bagian sprint. Aku di speed slalom. Speed. Heeh. Itu udah berapa lama untuk latihan zigzag? Itu kan susah tuh Ju, ngasih keseimbangan kemudian Iya, zigzag kayak gini. Nanti kita tag videonya untuk di awal ya. Boleh. Biar tahu zigzag tuh gimana. Sebenarnya sih kalau speed slalom itu sebenarnya sih dasar gitu. Tapi ada di perlombanya juga. Oh. Sebenarnya sih sebelum cabur yang speed slalom itu aku ikutnya yang klasik slalom yang Klasik ada slalom. lagunya itu Iya. tuh. Kayak lagu terus Kayak kita dance nari kayak gitu. dance gitu itu. Karena lihat di situ nggak maksudnya kurang di Diri sendiri. diri sendiri, ya udah deh mutusin ikut untuk ikut speed slalom gitu. Oh. Jadi ya mantap juga. sampai sekarang enak sih ya. Udah nyaman udah ya? sehati gitu kan. Iya, kalau udah saat itu emang susah. Nah, kalau untuk lomba pasti Juju nggak heran lagi orang-orang kan. Itu tips Juju seorang atlet yang bisa dikatakan luar biasa. Itu gimana untuk menghadapkan saat lomba? Pasti susah.
ya sebenarnya sih Nervous, semua orang sih pasti nervous ya down. gitu kan. Tapi ya kalau ngilanginnya itu paling berdoa. Wah, Berdoa itu benar. nomor satu. Doa harus nomor 1. Ya, terus Ridho orang harus, tua. harus fokus, terus pokoknya intinya semangat aja, gak usah pikirin lawan, yang penting kita paling terdepan gitu. Maksimalkan Iya, berarti. maksimal. Nah, untuk di dalam perlombaan itu kita make waktu atau make sejauhan kalau Waktu. masalah sprint ini? Kalau yang speed slalom itu pakai waktu. Oh, pakai waktu Oh. paling cepat berarti. Paling cepat tuh. Nanti kalau udah cepat nanti kita di battle. Di battle. Oh, Oh, iya. berarti 2-2, sekat 1, sekat Satu-satu. 1. Yang Gitu. mana yang cepat? Iya, gitu. Nanti kalau udah kan ngambil satu-satu nih. Iya. Yang tercepat nanti dimasukin ke final, semifinal gitu. Nanti Berarti siapa yang di dulu itu duel. yang menang. Heeh. Untuk lombanya itu sampai berapa hari biasanya? Normal lah, normal. 1-2 hari sih. 1-2. Berarti 1 hari bisa diperlombakan 4 atau 5 kali main. Tapi kalau 1 hari itu ada 2 mata lomba gitu. Nanti selanjutnya ke hari berikutnya gitu. Paling ya cuman 5 mata lomba gitu. 5 mata lomba. Paling yang hari pertama itu cuma 2 atau enggak 3. Terus hari selanjutnya itu baru 3 atau enggak 2 gitu. Berarti emang kayak bener-bener turnamen walaupun 2 hari atau Iya, 3 hari. Hadiah yang paling besar yang pernah Juju dapatkan berapa? itu mah dikasih aja. Udah beli iPhone 11 guys. Nah, Berkat sepatu tabungan. roda. Alhamdulillah. Nah, jadi sekarang Juju udah fokus untuk PON. Jadi untuk bulan 2 atau bulan 1 udah berangkat lagi. Ya tanggal 6 Januari 6 Januari udah berangkat lagi. untuk lomba Porda. Porda, seleksi Porda. Itu dari Provinsi Bengkulu ada berapa orang tuh, Ju? 3 orang. 3 orang yang diutus untuk mewakili provinsi sana. Iya, buat Berarti perwakilan Kota Bekasi. berarti kalau seumpamanya ada Poprov ataupun Prapon di Provinsi Bengkulu, Juju nggak bisa main lagi di Provinsi Bengkulu. Ya bisa-bisa aja sih. Kecuali Kecuali ada mungkin kalau nggak ada keterkaitan dari Bekasi. Bekasi ya mungkin insya Allah bisa. Iya. Biasanya kan kayak gitu, Ju. Soalnya setahu Reza yang namanya kita udah pindah di satu provinsi untuk naikin nama provinsi, kita udah ngetop di sana kecuali dengan persetujuan yang sama. Berarti jatuhnya Provinsi Bengkulu beli lagi ke Bekasi. Ya gitu sih. Berarti Tapi- jujur, tapi gimana? Tapi gimana ya? Kan kalau namanya di Bengkulu kan kalau kita nggak berprestasi nggak dilihat gitu. Benar. Kecuali kalau kita udah berprestasi baru dilihat terus dikasih dana gitu buat berangkat. Sebenarnya ya Masih banyak sih cabur yang lain udah ngomong kalau belum dapat apa sih namanya uang dari pemerintah, terus maksudnya janji-janji gitulah gitu kan udah ditunggu tapi malah nggak dikasih. ini adalah salah satu rasa dan keluh kesah Ya, intinya dari sedih seorang deh. atlet. Sedih gitu kan lihat. Yang pasti siapapun atlet yang ada di Provinsi Bengkulu itu udah mengeluarkan yang terbaik yang nggak. Iya. Tapi sayangnya pas saat mereka udah berprestasi ya kayak nggak ada rasa. Soalnya yang pernah saya lihat kayak di Sumbar, di Jakarta, terus di Bandung, mereka itu berlomba-lomba untuk mengejar prestasi. Iya. Kenapa perbedaan antara provinsi satu dengan provinsi lain, antara mengejar prestasi itu lebih besar dibanding di provinsi kita? Itu karena emang provinsi lain itu menyediakan prasarana yang khusus. Jadi emang kayak mereka itu punya wadah dan wadah itu diapresiasi dengan prestasi tersebut. Benar banget. Jadi mereka lebih semangat, sedangkan di kita udah ada sih wadah tapi nggak terlalu besar. Kita udah berprestasi lebih, kemudian ya kayak prestasi kita tuh nggak ada harga. Ada sih harga tapi nggak terlalu dihargai. Jadi sedikit kita ngedown ya Iya. nggak? Makanya kan semua atlet di Bengkulu kan pada lari ke luar semua. Iya, bukan atlet. Maksudnya bukan lari sih, maksudnya kayak Iya, nyari yang pas bukan gimana ya? Bukan maksudnya? pasti sih, tapi nyari yang benar-benar Iya, ada, yang memperhatikan membiayain, gitu. memperhatikan biar basicnya itu lebih berkembang lagi. Iya. Dan harapannya juga buat teman-teman kita yang berjuang selalu Ya, berjuang ya, selalu Ju. semangat lah. Semangat lah. Kan walaupun kurang dilirik atau segala macam tetap semangat, namanya juga sama-sama berjuang, pasti ada jalannya semua kok. Iya benar.
Semoga sukses terus ya Ju. Amin. Dan buat yang nonton video ini siapa tahu kan bisa nonton, di-share videonya. Harapannya semoga atlet kita lebih diperhatikan lagi dan juga semoga kita itu bisa dikasih prasarana yang cukup. Yang pastinya sering buat event ya Ju. Ya, Jadi semakin banyak event, semakin sering juga kita ngetes mental. Iya. Terus juga yang waktu Porwil ya, Bengkulu ya. Iya, Porwil. Itu kan atlet Bengkulu kan kurang gitu. Jadi kayak ditarik dari kota mana gitu. Itu salah satunya juga faktor. Iya. Itu mungkin ada pertimbangan juga ya sih Ju. Mungkin ya orang udah males kali ya sama ya gimana sih, bukannya menyinggung ya. Tapi udah terjadi sih banyak yang pada mencar gitu. Lari kemana. Semoga sih ya didengar ya Ju. Semoga kita bakal selalu semangat untuk memperbaiki di daerah kita, membagusi nama harum kita lagi, karena ya kita itu provinsi bisa dikatakan provinsi mati nggak ya? Kayak kota mati sih. Iya. Tapi masih Padahal bisa alam kita luar biasa. Iya. Tapi kenapa nggak kita manfaatkan? Mungkin karena manusianya terlalu nafsu. Mungkin manusia aduh gimana sih ngomongnya? Mungkin karena ada faktor lain. Iya. Dan semoga juga ya Juju bisa sukses. Amin, siap. Dan channel kita juga bakal naik. Siap. Ini namanya kaf. Ini buat ngait di sini kita. Biar larinya itu enggak goyang gitu, biar namanya biar kencang. Iya. Sini juga tali tengah. Tali tengah. Nih, biar tambah kencang juga. tali tengah. Ini guys, ini juga sih. Jadi kalau ini berarti itu di bawah tali tengahnya ada tali lagi. Ya, ada tali lagi di fungsinya dalamnya. untuk biar kuat. Biar larinya tuh enggak biar nggak goyang gitu. Biar hanya kencang juga. Biar nyaman sih lebih tentunya gitu. Dalamannya sama juga. Sama biasa. Emang ada apa? Kalau roda nih tergantung tergantung kenyamanan sih. Ada yang lebih kecil lagi. Ini ada yang lebih ada di 100. Ini dari Amerika ya? Roda ya? Ini kurang tahu deh dari mana. Ini made in USA. Gitu. Terus? Kalau ini aku pakai yang 110. Karena kan kita kan udah tergantung berat badan, terus tinggi juga, terus nyamannya gimana. Dia aku milihnya pakai yang 110 gitu. Kalau untuk koleksi Juju ada berapa buah? Kalau sepatu sih kurang lebih ada 4. Wow, 4 dikali 10 juta, 40 juta. Enggak, itu harganya beda-beda. Oh, beda-beda. Kirain 4 kali 10 langsung 40 juta. Enggak dong. Gila. Ini sih yang koleksi yang paling terbaru dan paling ya lumayan lah harganya. Lumayan. Ini udah pemakaiannya berapa lama? Kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. Berarti baru sampai di bulan 6. Kini sekarang bulan berapa? Bulan 8 November. Berarti pemesanan di bulan 5 atau bulan 6 ya? Kurang lebih gitu deh. Gitu. Nah, sekarang Juju udah masuk di bagian tim Bekasi, benar nggak? Iya, dari kota Bekasi. Kota Bekasi. Itu kenapa Juju nggak bawa nama baikin Provinsi Bengkulu di kancah nasional? Ya sebenarnya sih kalau kita dari Bengkulu sih sebenarnya mau bawa ke kota kita tuh sendiri ke luar gitu. Tapi ya namanya juga pemerintah, gimana ya, kayak sebelah mata gitu lihat kurang perhatian dari pemerintah, terus segala fasilitas juga kurang. Terus kita intinya kekurangan biaya, dana berarti ya. Padahal kan bisa dibayangin anak bangsa pemuda Bumi Rafflesia itu bisa membanggakan ke kancah nasional itu udah jarang banget. Soalnya anak muda yang berprestasi yang kurangnya apresiasi, jadi minatnya udah berkurang untuk membanggakan suatu provinsi. Iya. Tapi sayang banget ya enggak Jo? Sayang banget sih. Ya, padahal kita pengen kan banget mau naikin provinsi sendiri. Tapi ya itulah. Ya, mungkin siapa tahu kan orang KONI ataupun orang olahraga khusus sepatu roda ya Ju bisa memanfaatkan atlet-atlet yang ada. Harapan Juju sih untuk sepatu roda kedepannya ada dari segi pemerintahan, dari segi atlet, dari segi teman-teman yang bergelut di dunia sepatu roda, itu harapannya gimana? Ya harapannya
namanya, biar lebih berkembang lagi dah, biar maju terus banyak dikenal orang. Kalau sepatu roda itu bisa masuk ke PON gitu. Wow. Soalnya minatnya masih dikit banget. Ya kalau sekarang sih masih sedikit. Iya, untuk di Provinsi Bengkulu. Iya. Terus cita-cita Juju selanjutnya mau jadi apa? Mau tetap melanjutin hal sepatu roda atau mau tetap jadi atlet? Kayaknya atlet deh. Atlet yang profesional dan bisa banggain negara Indonesia. Wih, amin. Kayaknya bentar lagi deh. 2021 udah PON. Iya, semoga aja yang di Polda ini lulus. Doain aja. Doain ya guys. Jangan ya guys. Semoga lulus. Amin. Nah, sobat, gimana perjuangan seorang Julio ya? Panggilan kita biasanya Juju. Juju adalah seorang anak muda yang memiliki prestasi luar biasa, tapi sayangnya ya Ju, tidak bisa membawa nama baik provinsinya karena ya ada permasalahan di internal mungkin. Semoga diperbaiki deh. Dan semoga Juju juga bisa selalu berbagi ilmunya, selalu sukses selalu. Dan makasih juga Juju udah mampir-mampir di channel ini. Dan harapannya semoga di PON lolos, Porda lolos, PON lolos, timnasnya juga lolos. Ya mungkin itu saja podcast kita pada hari ini. Apabila ada kekurangan ataupun salah penyampaian, kami mohon maaf ya Jo. Siap. Saya pamit. Saya undur diri. Dan sampai jumpa. Bye.